nggak sulit dalam bermusik, musik yang sulit dalam bergue gitu. Gue melakukan sesuatu yang gue nggak bisa, itu tantangan sendiri buat gue harus bisa. Ya gue aja dapat bini cakep itu kan di luar jangkauan gue. Ya kita emang berdua ini hasil penemuan ya, hybrid lah dalam pertanian sekarang. Betul. High quality. Asik. Artinya yang menemukan gue justru itu adalah masyarakat dan netizen. Benar. Banyak yang menyocok-nyocokkan gue sama dia sama gue. Nah itu akhirnya gue juga kan punya timbul rasa penasaran gue, kayak apa sih aslinya. Dan begitu ketemu ternyata ini orangnya singit juga gitu ya. Terusnya dia juga ketemu gue juga bilang, kok kita sama gitu kan, sama-sama suka kalau kita diskusi itu soal kebangsaan, soal sejarah dunia segala macam. Nemu juga di situ udah punya basic yang sama-sama lahir gede di seputaran Ciputat. Ternyata meskipun dia hidup lama merantau di Jerman, gue lama merantau di Rawamangun. Ini serius, gue karena tinggal di Rawamangun lama kan. Ternyata punya satu titik yang sama dalam memandang sebuah kesenian. Berkesenian tujuannya pertama menghibur orang gitu. Yuk kita menghibur orang yuk. Akhirnya gue ketemu, nah itulah. Jadi bukan gue mencari dia mencari gue, tapi masyarakat yang bikin gue pengen nyari dia pengen nyari gue. Kayak Tom and Jerry lah. Tapi gak ketemu-temu gitu. Bisa muncul ide ini ya, awalnya saya DM ke Narji, Ji apa kabar Ji bro, udah lama gak ketemu gini-gini. Terus akhirnya, San apa kabar, oh baik nih San, mau gak kita bikin proyek bareng? Gue bilang, apa enggak, ayo aja. Dan dari situ kemudian kita temu, terus Narji mampir ke warung soto, kedai saya punya, maksudnya itu saya juga nyewa di sebuah food court lah di Kemang kecil. Terus Narji datang, kemudian kita ngobrol-ngobrol, berlanjut lagi, dia punya lagu, udah akhirnya go with the flow aja. Tapi konsepnya kita cuma bukan bikin lagu, artinya dari manajemennya Sandi, dari manajemen gue memikirkan ini kayak sesuatu yang menarik banget kita coba di podcast. Bener. Ternyata gue makin klop tuh. Ternyata nih orang makin sarap aja gitu kan. Kayaknya kabel-kabelnya banyak yang nggak kena solder gitu kan. Banyak yang lepas juga gitu. Di situ gue makin merasa seru juga ya. Bukan cuma di lagu. Di lagu gue banyak belajar sama dia, dan di lawak itu gue belajar dari dia gitu. Karena ternyata bentuknya lebih lucu dari gue gitu kan. Tapi ya itulah, kita kedepannya nggak cuma satu proyekan, tapi mungkin akan banyak hal yang kita bisa lakukan berdua ya. Benar. Selagi masyarakat kayak gini butuh hiburan, kita emang pria penghibur, ya kita harus menghibur dong. Benar. Gue kebetulan emang dari zaman kuliah gue orangnya suka gelisah dengan kejadian-kejadian yang gue alami atau masyarakat alami gitu kan. Ya itu gue bentuknya dalam bentuk puisi-puisi ringan yang rimanya itu bisa bikin orang ketawa, tapi besok mikir, iya juga ya keadaan kita emang lagi kayak begini gitu kan. Kayak genjot-genjotan ini kan, gue cuma berpikir orang pada suka sepeda gitu kan. Apa sih yang enak dari sepeda? Istilah dalam bersepeda gue kumpulin kan, menggenjot, rem ditekan, goyang kiri goyang kanan, naik turun. Gue susun, kayaknya lucu juga nih. Ya udah akhirnya gue oper ke teman gue, dijadiin kayak dasar banget ya buat lagu. Bikin bagian lagu. Nah gue ngobrolin ke dia, kayaknya ini paling cocok sama sekarang nih. Orang lagi seneng naik sepeda, dan sepeda itu lagi bagus karena mengurangi polusi. Yuk pesan moralnya itu. Benar. Ada beberapa lagu yang nanti bakal kita garap ya. Kayak dia nih hidupnya emang cuman pikiran cuan doang. Ntar kita mau bikin lagu lagi yang penting cuan. Nanti juga ada pengalaman gue ditolak sama calon mertua zaman kuliah. Orkestra calon mertua gitu. Terusnya film-film horor kita bikin selebritis gaib. Nah itu ada beberapa lagu banyak lah ide. Ya mohon doanya aja. Ya doain dulu lah. Yang penting doain dulu lah. Iya makanya betul. Karena kita ini belum sempurna banget jadi orang ya. Gue nggak sulit dalam bermusik, musik yang sulit dalam bergue gitu kan. Artinya, gue tuh solmisasi aja kan kurang jelas. Nah justru disitulah sesuatu yang kita lakukan udah biasa, menurut gue itu menjadi sesuatu yang biasa. Tapi gue melakukan sesuatu yang gue nggak bisa, itu tantangan sendiri buat gue harus bisa kayak gitu. Ya gue aja dapat bini cakep itu kan di luar jangkauan gue.
Tapi kan gue berpikirnya masa gue lu nggak ganteng lah. bisa. Iya, lu ganteng nggak sama kita dua-dua ganteng. Iya. Gue belajar sama dia aja, bro. Ajarin gue tempo, Iya. ajarin gue soal apa intonasi dalam bernyanyi. Terusnya juga paling gue kemarin diajarin sama dia tuh relax. Lu kalau nyanyi tuh relax. Coba lu santai aja kayak lu lagi berceloteh. Nah itulah di studio yang gue belajar. Oh iya ternyata seperti ini dan gue makin banyak belajar. Tawaran ngelawak ya intinya kalau ngelawak sih nggak tahu ya, mungkin intinya ya saya cuman kalau misalnya kita dapat program ya kita seperti apa adanya kita gitu, nggak bisa terus program melawak bukan di saya sih menurut saya. Dan mungkin kalau sesuai dengan apa namanya konsep kita gitu, konsep double is okay why not. Tapi kalau misalnya ada acara lawak nggak tahu ya, karena saya itu jagoan narji ngelawaknya. Jadi saya kadang-kadang tiba-tiba ada aja ide, cuman saya nggak bisa dipaksain gitu karena malah jadi nggak lucu gitu. Jadi kan sesuatu yang misalnya harus dipaksakan keluarnya itu jadi nggak natural kalau menurut saya. Ya kalau menurut saya sih saya nggak ambil untuk acara lawak. Tahu lu Acara lo kan lu bilang yang penting cuan. Kayaknya sih intinya ya kita sih cuman apabila sesuai dengan konsep double it's okay. Di apa namanya mengatasnamakan double dan kita boleh melakukan apa namanya berbuat ya sesuka kita gitu, memang program kita itu aja. Kalau gue merasa keberatan dengan omongan netizen, berarti gue berkeberatan dengan takdir dong. Kalau kita udah keberatan dengan takdir, berarti kan kita udah keberatan dengan yang maha memberi takdir. Terus juga kalau seandainya gue protes disama-samain, wah gini, berarti kita kan sudah tidak mensyukuri apa yang Tuhan kasih gitu kan. Justru dengan begini akhirnya maksimal kan. Akhirnya jadi cuan. Akhirnya jadi cuan gitu. Itu aja yang saya lihat apa yang mereka ini gimana caranya. Oh oke, apa namanya dari situ benang merahnya saya lihat oke, mereka maunya begini. Ini sekalian aja jadiin aja deh. Jadiin jadi begini. Alhamdulillah. Pertemuan kita itu yang nemuin sebenarnya jari orang aja. Benar. Iya, jari orang lewat gadget. Iya. Oh iya kita kenapa nggak jadiin sesuatu gitu. Kan tadi kan abisnya 2014 kita udah pernah kerjasama dan setelah itu lebih ke jalan masing-masing dan kemudian udah lama saya nggak kontak Mas Nardi. Kemudian saya pikir lagi pandemi kan, saya nanya juga iseng, bro apa kabar, udah lama ketemu. Oh baik bro, gini. Ya udah seperti saya ceritakan tadi, akhirnya jadian kita bikin sesuatu bareng gitu. Pas dia udah mulai keluar nyanyi itu tahun berapa lo? 2009 itu udah mulai banyak tuh orang. Waktu itu masih zamannya Yahoo Messenger gitu-gitu. Banyak Friendster. Pas gue liat, oh iya. Lahir di Jerman kok kayak garis muka Pamulang gitu kan. Nggak taunya. Iya. Akhirnya emang daerah Ciputat juga. Akhirnya gue seru juga nih. Gue ketemu akhirnya 2014 kita di produk yang sama. Emang seru orangnya. Gue makin merasa seru juga, ternyata bisa bercanda gitu. Ya gue nggak pernah jarang ngaca ya, karena itu salah satu benda yang paling gue benci di dunia ya. Ya kalau lu nanya kayak gitu, gue tanya, lu yang ngelihat. Nah, jadi ya kita nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin. Harapannya Sehat dulu, panjang umur, ya, bisa menghibur orang, benar. dan single perdana kita, podcast kita bisa diterima oleh masyarakat seluruh dunia. Amin. Ya, jaga kesehatan Intinya ya. don't worry, be happy.